Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini kata kunci yang sering diucapkan dalam kajian-kajian hadis yang sering diucapkan atau disampaikan dalam kajian-kajian makrifat. Dan mudah-mudahan ini membuat Anda semakin memahami bahwa dalam kehidupan itu kita harus berusaha untuk menjadi semakin baik, semakin berkualitas dan berusaha untuk menghindar dari hal-hal yang tidak baik gitu ya. Dan saya juga mengingatkan buat yang mengatakan bahwa syirik, musyrik, mungkin Anda yang labil ya atau galau karena saya sendiri tidak mengajak Anda untuk hal-hal yang tidak baik, justru berusaha untuk menjadi semakin tawadu dan istiqomah. Dan mudah-mudahan banyak hal positif yang bisa dipetik dari informasi yang saya sampaikan. Coba disimak baik-baik videonya, maka tidak ada satu hal pun yang saya ajak Anda untuk masuk dalam kesesatan. Oke, saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam dan kita berdoa. Kita mulai. Oke, saya akan bagi menjadi 5 bagian seperti biasa, yaitu kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara yang lajang, dan kesehatan. Dan buat yang ingin konsultasi private silahkan kontak Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, bagaimana mekanisme konsultasinya di WhatsApp 087885001208. Sekarang kita mulai, siap? Oke, giliran Leo 5 kartu akan saya ambil. Yang pertama terkait kehidupan, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara yang lajang, dan kesehatan. Oke, kehidupan Leo kita lihat yang pertama peruntungannya Ace of Wands, as tongkat. Ada satu kekuatan tersembunyi yang muncul di minggu ini sebagai satu hal yang positif, di mana Leo sedang berjuang, berusaha keras untuk mewujudkan apa yang menjadi target kerjanya di minggu ini, untuk membuktikan bahwa ia mampu menghasilkan sesuatu yang memang sudah diyakini beberapa pihak bahwa Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dan ini adalah kesempatan atau peluang besar bagi Leo untuk membuktikan kemampuannya, eksistensinya, dan keberhasilan-keberhasilan yang akan membuat orang semakin percaya untuk menyerahkan tanggung jawab yang betul-betul tanggung jawab yang jarang sekali bisa diemban gitu ya. Jadi ini adalah bentuk dari perjuangan seorang Leo untuk bisa meningkatkan kualitas kerjanya, meningkatkan hasil kerjanya, dan juga membangun satu komunikasi yang baik dalam kerjasama dengan berbagai pihak. Mudah-mudahan ini menyemangati untuk membuat Anda yakin bahwa setiap peluang harus dijemput, dan ini adalah bukti bahwa Anda memang layak untuk dipercaya, diberikan kesempatan seluas-luasnya ya. Oke, yang berikutnya adalah keuangan Leo untuk minggu ini, Queen of Wands, Ratu Tongkat. Satu semangat yang luar biasa yang membuat Anda termotivasi untuk membuktikan bahwa dalam perencanaan keuangan itu Anda betul-betul detail, betul-betul memilah dan memilih mana yang harus menjadi prioritas, mana yang harus didahulukan, dan ini bentuk tanggung jawab agar anggaran yang sudah disediakan tercukupi. Apa yang sudah disiapkan bisa memenuhi sehingga tidak ada keluhan ataupun kekurangan di luar dari apa yang sudah direncanakan gitu. Jadi kalau misalnya budget gitu Anda nggak akan over gitu, dan kalau sedang mengupayakan sesuatu di luar dari apa yang Anda terima,
Anda berusaha itu dengan cara yang pintar, memanfaatkan waktu dengan baik sehingga kemungkinan-kemungkinan atau peluang-peluang mendapatkan income tambahan memungkinkan sekali. Dan ini adalah bentuk tanggung jawab Leo memenuhi setiap kewajiban-kewajibannya di minggu ini dan sangat teliti mana yang harus didahulukan dan mana yang kalau memang dalam keadaan terbatas harus dipertimbangkan kembali, akan dipenuhi tapi menunggu kondisi keuangan longgar gitu ya. Dan kalau dilihat dari Ratu Tongkat ini, insya Allah satu persatu bisa terpenuhi kewajibannya. Kemudian kalaupun ada tagihan-tagihan bisa terbayarkan tepat waktu dan dapat menyisihkan jika ada, itu wajib ya. Kalau memang ada sisa anggaran jangan dibelanjakan semua, harus ditabung karena bisa saja di waktu yang akan datang ada kebutuhan yang tak terduga. Karena kadang-kadang kita tidak pernah mengira tiba-tiba ada pengeluaran yang di luar rencana dan pengeluaran yang tak terduga yang saya sebut tadi. Kadang-kadang kita harus membuat pos khusus di catatan keuangan kita gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah asmara berpasangan Leo untuk minggu ini. King of Cups, Raja Piala. Ini gambaran raja yang kedudukannya dalam keseimbangan dan harus hati-hati karena dia di atas papan dan di bawahnya air. Mempertahankan keseimbangan, keutuhan, kebersamaan, komunikasi ini penting sekali. Karena kalau nggak seimbang ambruk, nggak seimbang kecebur, nggak seimbang bubar jalan gitu ya. Jadi kalau diumpamakan adalah sebuah hubungan yang dijaga perasaannya, jadi sama-sama menjaga perasaan. Anda menjaga perasaan pasangan dan pasangan begitu juga sebaliknya, berusaha menjaga keseimbangan, menjaga keselarasan, menjaga keharmonisan. Dan ini adalah simbol raja yang memegang teguh komitmen. Jadi hindarkan hal-hal yang bisa merusak apa yang sudah terbangun dengan baik, yang sudah harmonis. Jadi kalau sekarang ini ada masalah yang membuat hubungan sedang timpang, sedang pincang, sedang goyah gitu ya, Anda harus tenang, sabar, jangan gegabah, jangan mengambil sikap tergesa-gesa karena kalau ada apa-apa yang rugi, yang menyesal Anda. Di sini terkait dengan perasaan, berarti Anda tuh lagi sensitif sekali, lagi baper ya. Dan ini yang harus dikuatkan lagi sehingga Anda bisa tampil lebih yakin untuk membuat pasangan merasa kalau tidak ada Anda tuh kayaknya timpang hidup. Jadi berjuanglah untuk bisa terus bersama dan menguatkan cinta satu dengan yang lainnya. Ini baru to become one ya, dua menjadi satu dan dikuatkan sebagai pasangan jiwa, pasangan soulmate yang rasanya tuh tidak sanggup buat terpisahkan. Udah kayak lagu ya, tak sanggup berpisah. Jadi upaya yang harus dilakukan di minggu ini adalah tetap menjaga komunikasi dan membuat suasana itu damai, tentram, tanpa ada friksi-friksi yang membuat hawa jadi panas ya. Oke, yang berikutnya adalah asmara yang lajang. Coba kita lihat. Nine of Pentacles, 9 koin. Ini buat yang lajang yang sedang melakukan pendekatan, sepertinya Anda yakin sekali pendekatan akan berhasil kalau Anda bisa menunjukkan sisi kelebihan, sisi yang istimewa dan ekstrimnya tuh secara penampakan Anda tuh wow gitu ya. Karena mau tidak mau first impressionnya atau impresi pertamanya itu adalah, kesan pertama adalah bagaimana diri Anda secara utuh gitu ya, secara penampakan, wah uka-uka dong, secara tampilan Anda itu memenuhi kriteria dari orang yang Anda dekati. Dan Anda harus merinci lagi, apakah saya good looking gitu ya, penampilan udah oke, apakah gesture saya juga terlihat dewasa, layak buat dipertimbangkan. Kalau selordah gitu ya, berantakan, cuek gitu, suka-suka ngomongnya juga ngaco gitu ya, misalnya ngomongnya asal gitu ya, jangan, harus tetap punya tutur kata yang memberikan kesan positif. Jadi kalau lagi ketemu tuh ya
bukan jaim ya, tapi memang kadang kalau lagi proses pendekatan kita harus tampilkan diri kita yang elegan, enggak yang misalnya kekanak-kanakan, terus kayaknya kalau ngomong tuh annoying banget gitu ya, ngeganggu banget. Nah jangan, Anda harus tahu kapan harus bicara, tahu kapan harus memberikan candaan gitu. Jangan sampai orang lagi nggak mood Anda bercanda aja, dia nanti sumpek, yang ada udah deh gugur deh tuh ya. Pokoknya harus ada strategi. Dan di sini gambaran orang yang dewasa, tenang tapi punya nilai jual. Nah itu yang harus Anda tampilkan, dan punya nilai spiritual, dimana Anda itu ternyata punya kepribadian yang kuat, tangguh, kokoh ya. Tapi buat yang belum ada gimana Mbak Endang? Nah ini figur orang yang betul-betul selalu berpikir bagaimana bisa berkarya, bisa menghasilkan. Perempuan dewasa bicara dengan seekor burung, di bawahnya ada 9 koin, di belakangnya ada panen anggur, menggambarkan bahwa dia orang yang tidak mungkin menyanyiakan waktu yang ada dalam kehidupannya. Lajang yang kreatif, lajang yang selalu berpikir bagaimana bisa memberikan hasil, bisa berkarya, bisa bermanfaat. Dan saya yakin kalaupun tidak ada urusan cinta yang nyangkut di pikiran ataupun di hati, Anda ingin segenap waktu di seminggu ini Anda sudah planning, Anda sudah tahu mau ngapain, mau mengerjakan apa, mau berkomunikasi atau terhubung dengan siapa. Dan mudah-mudahan minggu ini banyak membawa pencerahan untuk Anda ya. Yang berikutnya adalah kesehatannya Leo untuk minggu ini. Page of Cups, pembantu piala. Semua situasi kondisi kesehatan Anda amat sangat erat terhubung dengan kondisi mood ya, dan perasaan. Piala elemen air terkait dengan perasaan, apalagi buat yang misalnya terkait tentang cinta-cintaan long distance. Waduh, kalau komunikasi lagi bermasalah ngedrop gitu ya, langsung gak mood seharian. Aduh, berarti komunikasi dengan orang yang amat sangat penting dalam hidup Anda tuh harus dijaga baik, karena pengaruh terhadap mood hidup Anda, terhadap spirit, energi. Cinta itu juga jadi kekuatan ya. Itu harus betul-betul Anda maintain dengan baik, karena di sini perasaan tuh ada ikan. Kehidupan Anda jadi lebih bergairah kalau lagi happy, mendapatkan perhatian dari orang yang spesial, kemudian mendapatkan respon positif dari hasil kerja. Pokoknya kalau perasaan Anda dibuat nyaman, dibuat happy, dibuat merasa cukup gitu ya, Anda tuh secara sugesti tuh jadi sehat, kuat, dan bawaannya aktif. Nah kalau begitu hindarkan diri Anda dari orang-orang yang bisa merusak mood Anda. Hindarkan atau jauhi orang-orang yang usil, yang mungkin kepo, yang bikin Anda jadi nggak nyaman gitu ya. Dan mudah-mudahan ini ada gelombang gitu. Mungkin ada yang bikin Anda tuh selalu moodnya naik kalau orang yang menjauh di sana menanyakan kabar, memberikan isyarat bahwa dia lagi mikirin Anda langsung semangat. Ini sih yang lagi pacaran biasanya ya, atau pasangan suami istri yang dengan terpaksa harus berpisah jarak. Jadi komunikasi yang harus dijaga dengan baik, bahas yang enak-enak, jangan yang bertentangan atau yang menimbulkan kesel-keselan ya. Dan ini juga ada gambar lautan. Perasaan Anda memang kadang di situasi tertentu mungkin secara hormonal juga berpengaruh. Jadi kalau bisa konsumsi makanan yang menstimulus kesehatan Anda, jadi staminanya oke. Minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, ini juga bisa mempengaruhi kestabilan emosi Anda. Kalau istirahatnya kurang, gampang emosi gitu ya. Istirahat yang cukup ya, jadi kalau waktunya udah tidur, tidurlah, jangan begadang kalau tidak ada perlunya, kata Bang Haji Roma ya. Oke, mudah-mudahan kesehatan Anda di minggu ini dapat di-maintain dengan baik, dapat istirahat yang cukup, kemudian memilah dan memilih makanan dengan pintar ya. Oke, buat Leo, dari apa yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati, apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Leo, sampai jumpa lagi.
Dari 12 bintang yang dibacakan, seperti biasa di setiap minggunya ada pesan spesial. Lalu pesan spesial apa untuk minggu ini? Ini dia. Jadilah pribadi yang menebar kebaikan, cinta kasih, dan menjadi cahaya bagi siapa saja yang mengenal Anda. Ciptakan rasa bahagia, selalu bersyukur atas apa yang sudah Anda peroleh, dan terus berusaha meraih impian dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh. Jangan buang waktu percuma, gunakan setiap waktu yang ada untuk menambah ilmu yang bermanfaat, perluas wawasan pengetahuan, dan meningkatkan kualitas diri lahir dan batin. Itu tadi pesan spesialnya, dan sekali lagi jangan lupa untuk like videonya, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.